Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Rabu, bertepatan dengan tanggal 25 Februari atau 8 Ramadan, kita bertemu kembali di kajian sore Ramadan bersama Ustadz Gustiawan. Dan tak lupa salam serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Baik, Sobat PKU, kali ini di hari ke-8 Ramadan, alhamdulillah kajian sore kali ini kita bisa mulai kembali bersama dengan Ustadz Agustiawan yang pada hari ini kita akan membahas tema agar puasa tidak hanya lapar dan haus doang. Nah, biasanya kalau awal-awal puasa nih ya, gampang lemas ya, jadi sepertinya waktu tidur itu lebih banyak daripada waktu beribadah. Oke, tidak usah berpanjang lebar, monggo kepada Ustadz Agustiawan untuk memberikan pengantaran. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mas Dimas dan juga kawan-kawan dimanapun Anda saja berada, alhamdulillah siang ini kita bisa mengkaji, berintrospeksi, bermuhasabah, di mana kita sudah hari yang ke-8 atau beberapa mungkin hari yang ke-7. Kita sedang melaksanakan puasa sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Tujuan orang yang berpuasa itu kan menjadikan kalian, kata Allah, akan menjadi umat yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya kita sudah bersadar diri sepanjang usia kita sudah melihat bulan Ramadan. Disitulah sepanjang usia kita sudah melaksanakan latihan berpuasa dan berusaha dengan sepenuh jiwa kita berpuasa. Nah, la'allakum tattaqun itu kan menjadi goal setting atau tujuan utama agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan puasa ini kan bukan barang baru sebenarnya. Hanya umat sebelum Nabi kan sudah diwajibkan. Maka perintah ini juga khusus untuk orang-orang yang percaya. Maka Allah menyapa atau memerintahkan kepada orang yang percaya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak masuk haluan, kan begitu. Nah, maka dari itu sebagaimana Mas Dimas tadi sampaikan, agar tidak hanya membalik atau siang jadi malam dalam hal makan gitu kan, termasuk sebagian dalam hal tidur, tetapi kita mencapai ke arah sana, menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Seringlah dikupas dalam khutbah Jumat, dalam kegiatan-kegiatan pengajian gitu kan. Goal setting atau tujuan utama ke arah sana. Maka kita mengupayakan betul agar menjadi orang yang bertakwa dengan jalan yang sahih. Nah, dalam hal ini itu puasa. Secara bahasa puasa itu kan al-imsak. Apa artinya al-imsak? Menahan. Bahasa Jawanya itu ngampet kan gitu. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa? Menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari berhubungan suami istri, menahan dari hal-hal lain yang merusak puasa itu. Ada sabda Nabi yang disebutkan, rubba sha'imin laisa lahu siyamuhu illa al-ju'. Betapa banyaknya orang-orang
yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju'u, kecuali rasa rasa lapar saja. Wa rubba qa'imin, dan betapa banyaknya orang-orang yang berdiri berdiam. Ya, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apanya dari qiyamnya, qiyamul lailnya atau tarawihnya, illa syahar, kecuali begadangnya. Maksudnya bagaimana? Jadi banyak orang-orang yang melaksanakan puasa seolah dia sudah puasa, menahan lapar gitu kan. Nah, dari pagi sampai sore, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi dia nggak dapat apa-apa. Berarti kita harus introspeksi, berarti tidak diterima kan gitu. Karena dia hanya mendapatkan alju, ini saja, lapar saja. Yang dia dapatkan hanya itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat luar biasa kepada orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu kan mengharapkan ridho Allah. Toh kalau mengharapkan pujian tidak jadi kenyang. Kan gitu. Ada sabda Nabi yang istimewa lagi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosa artinya ma taqaddama min dzambi, dari dosa-dosanya yang telah lewat. Berarti kalau dia diterima, diampuni itu dosa-dosanya yang telah lalu. Kan gitu. Berarti maka ada istilah fitri itu, Idul Fitri di akhir Ramadan itu, Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Limana li'ana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya itu diampuni. Itu kan luar biasa kan bagi orang yang diterima. Nah, tapi ada sebagian orang yang tadi rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Ada sebagian juga orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali al-ju'. Al-ju' itu lapar saja. Ada juga orang yang berqiyamul lail, sholat tarawih gitu ya, tidak dapat apa-apa dari sholat tarawihnya itu kecuali ini begadangnya bermalam-malam. Nah, maka harus ada muhasabah kaum muslimin gitu kan, dan bertakut-takut serta berharap semoga puasanya diterima Allah. Kan gitu kan, ini rahasia Allah gitu kan, rahasia Allah. Puasa yang seperti apa yang diterima Allah, puasa yang seperti apa ditolak. Kalau definisinya tadi kan sudah jelas, minal fajar ilal maghrib, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau zahir jelas menahan makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri gitu kan, atau hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi ternyata ada sabda Nabi yang mengatakan ada sebagian betapa, kalau mau sebagian tapi ada betapanya, hal yang banyak. Ada sebagian kaum muslimin, sebagian orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa kecuali kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Nah, gitu. Maka kita harus berpenuh harap, khauf dan roja. Khauf itu takut kalau puasa kita tidak diterima, dan roja kan kita berharap. Maka kita terus istilahnya muhasabah, jangan sampai kita tanggalkan dan jangan sampai kita tinggalkan. Nah, itu. Maka ada hal-hal yang ideal ya yang dilakukan oleh orang-orang muslim yang dilaksanakan di bulan puasa itu. Idealnya gitu kan, dia itu melaksanakan puasa dengan sepenuh-penuhnya. Artinya apa? Ibaratnya barang itu kita mempercantik, menghias dan menyempurnakan. Kan punya motor misalnya atau punya sepeda, ya kita sempurnakan dengan
rating atau sen, Sen. sen kanan, sen kiri, depan, belakang, lampu, apa kita sempurnakan. Ketika ada yang rusak, kita betulkan langsung. Spionnya patah, kita langsung beli atau datang ke bengkel. Kalau mau harus ganti, rusak perbaiki langsung. Berarti ketika ada puasa, kok kita rasanya ragu-ragu, kita langsung kembali. Misalnya apa? Tadi kok saya makan masih mengunyah ini ya, jam 7 kok masih mengunyah gitu. Dia segera bertobat kan gitu. Nah, apakah ada bisa jadi bahwa lupa atau apa? Kita bertobat gitu. Jadi kita menyempurnakan itu. Jadi yang pertama berpuasa. Yang kedua berqiyamul lail. Qiyamul lail itu apa itu? Berdiri di bulan Ramadan. Di malam bulan Ramadan. Artinya bahasa kita itu tarawih. Nah, tarawih. Ada lagi hadisnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mau berqiyam Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang telah lewat. Nah, ketika pahalanya luar biasa. Maka kalau perlu kita memaksa diri untuk berqiyamul lail, berqiyam Ramadan, bertarawih gitu kan. Mungkin orang Islam itu kan bertingkat ya, jadi mas, ada yang mungkin levelnya awam gitu seperti kita, gitu kan, ada levelnya sudah dalam. Artinya ketika orang awam seperti kita ya kita harus memaksa diri untuk bisa melaksanakan apa? Sholat lail bersama masyarakat. Ketika kita malas sendirian, nah, kan gitu. Kalau sendirian kan malas, orang awam gitu ya. Daripada malas sendirian, ya lebih baik datang aja ke masjid, sholat isya berjamaah, terus ikut sholat tarawih bersama imam di masjid. Kecuali bagi orang yang sudah artinya makomnya lebih tinggi dia, kalau agama atau yai lebih tinggi ilmunya, mengetahui mungkin keutamaan sholat malam dilaksanakan di malam hari dan seterusnya, gak apa-apa kita nggak sholat tarawih malam, tapi tarawih sore itu ya bisa langsung tapi bisa malam. Maka kita boleh memaksa diri. Wong puasa juga sama kok. Ketika kita lagi sendirian puasa sunnah misalnya, itu kan agak berat ya. Nah, makanya puasa wajib yang banyak apa? Kenapa kita meninggalkan? Kan gitu. Maka perlulah kita memaksa diri untuk puasa, memaksa diri untuk apa? Tarawih. Lebih baik terpaksa untuk beribadah daripada ikhlas untuk maksiat. Oke. Ya kan? Saya ingat Ustaz perkataannya Ustaz Quran. Katanya kalau mau melakukan kebaikan itu nggak butuh keikhlasan. Yang penting mau. Ya. Ya, jadi sedekah itu memang berat tapi nggak penting ikhlas. Yang penting akeh. Gitu. Daripada hati kita ikhlas tapi justru melakukan hal yang tidak baik. Ustaz, seperti itu. Nah, ini Ustaz, kalau ngomongin soal puasa ya, Ustaz. Kita ini kan menahan lapar ini kan salah satu bentuk empati kita terhadap saudara-saudara yang mungkin kurang beruntung. Karena memang masih ada saudara kita yang berpuasa itu bukan berniat ibadah, tapi karena berniat menghemat agar besoknya bisa makan seperti itu. Tetapi Ustaz, yang terjadi saat ini ada fenomena yang namanya war takjil Ustaz. Nah, jadi ujung-ujungnya bulan puasa justru membuat pos pengeluaran keluarga itu justru meningkat. Iya, karena apa? Oh, ini habis asar beli takjil yang banyak begitu. Yang akhirnya begitu sampai di rumah makan habis sholat maghrib ternyata belum sampai 10 menit perut udah kenyang. Nah, itu sebenarnya esensi puasa itu bagaimana Ustaz? Terutama setelah selesai kita berbuka, apakah selesai berbuka itu sebagai apa ya, semacam self reward mungkin ya, hadiah untuk diri sendiri. Oh, yang wis puasa ki pokoknya kudu makan pola, makan nasi padang, makan aneka jajanan yang akhirnya perut kita penuh, lalu dampaknya kita jadi malas yang lahir. Ya, ada dalil yang mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, gitu. Maka dalam hal ini ketika berbuka ya buka saja.
sesuai dengan kultur budaya silakan, ketika mau harus kolak, tapi jangan berlebihan. Ketika makan ya makan saja, jangan berlebihan. Yang hasilnya ketika berlebihan nanti tarawihnya jadi apa? Jadi males. Kan begitu. Coba kita kalau tidak puasa kan makan 3 kali, pagi, siang, malam atau sore, ya kan 3 kali. Ketika puasa makannya berapa kali? Kan 2 kali kan, sahur dan berbuka. Tapi kenapa ketika musim Ramadan, bulan Ramadan, justru lebih boros? Iya gitu. Iya kan? Padahal waktu makan cuma 2. Padahal makannya cuma 2. Nah maka wala tusyrif ini janganlah engkau berlebihan. Perang melawan tadi, yang esensi besarnya perang melawan nafsu makan kan gitu. Yang nafsu keinginan, toh makannya kita nggak sebanyak itu. Coba aja lihat dapur kita kalau pagi hari gitu kan, sisanya itu banyak yang tidak terhitung. Coba jenengan pernah menghitung ini enggak? Nasi sisa yang jenengan makan. Habis makan itu entah di warung, entah di rumah, entah di mana saja pernah menghitung atau tidak? Kalau saya pribadi ya Ustaz, kalau ada sisa makan nasinya itu banyak, kemungkinan ada 2 Ustaz. Mungkin makanannya kurang selera buat saya, atau saya lagi kena tipes. Oke. Saya seringnya kalau makan ya kalau ngambil ya nasinya saya habiskan sih. Oh ya. Saya secara umum begitu. Tapi pernah suatu ketika saya itu seperti pada umumnya ada sisa tak hitung. Saya mau selesai tak hitung. Sekitar setengah sendok atau 3/4 sendok gitu ya. Nah, tak hitung upahnya. Upah itu biji nasi. Ya, sebutin nasi. Iya. Tak hitung. Itu rata-rata 1 sendok atau 3/4 sendok itu lebih dari 30 butir. Ya. Itu ya Ustaz. Jadi ketika saya itu milik saya itu tak hitung 26 butir. Tak sendok itu nyaris 1 sendok. Nyaris 1 sendok atau 3/4 lah ya. 26 butir. Nah, banyak orang-orang yang tidak habis masih sisa 3/4 sendok, 1 sendok, setengah sendok. Bahkan ketika di perjamuan umum dibuka bersama itu bisa setengah porsi. Kondangan, hajatan bisa dimakan hanya setengah porsi. Itu berarti kan banyak sekali, lebih dari 100 sampai 100 lebih ya. Nah, itu baru yang saya teliti. Ketika saya meneliti ke pesantren, gitu kan, milik para santri itu ketika saya teliti itu banyak dari mereka walaupun sudah ada edukasi. Nah, makan harus habis. Di dalam nasi itu ada barokah, barokah, ada barokah. Justru nasi terakhir itu ada barokahmu itu. Tapi tetap aja tidak habis. Bisa 1 sendok, bisa 2 sendok, gitu kan? Dengan alasan mungkin tidak enak lah, sudah kenyang lah, macam-macam gitu kan, dengan alasan berbagai ragam gitu kan. Nah, ketika 1 santri 1 sendok, bahkan ada yang lebih. Itu berapa? Ketika 146 santri bisa satu ceting besar itu. Ceting besar itu apa ya? Pokoknya 1 ceting besar, rumah nasi besar. Nah, ketika saya keliling, ternyata di beberapa tempat sampah banyak sisa nasi. Nah, terlepas dari rasa marah saya waktu itu, gitu, anak-anak mau sana saya hari gitu kan gitu. Tapi besarnya masih ada sebagian, walau udah berkurang ya. Nah, artinya ini anak yang teredukasi. Bagaimana ketika masyarakat yang belum teredukasi? Jajannya semangat ketika ada bazar Ramadan sore hari. Wah, beli takjil. Tidak ada bawa, tapi ada Jawa, tahu bulat, ada tahu bulat, ada Jawa, semua banyak yang beli. Tapi seberapa sih nasi kita, perut kita, gitu kan? Ya paling segitulah, sepiring nasi sudah. Mubadir kan sisanya, mubadir. Ini belum kemakan. Nah, masya Allah. Maka tugas kita adalah melawan keinginan yang tidak beralasan itu. Toh dengan 2 gelas, 3 gelas, kadang sudah cukup. Nah, itu ya, maka melawan apa itu? Melawan keinginan ya, melawan keinginan. Tanya aja ibu, entah tua entah muda, gitu kan? Uang jajan anak-anak ketika non puasa, paling kan sebulan 15.000. Tapi
Tapi kenapa pas puasa malah jadi 100.000? Bisa membengkak ya Ustaz. Oke, nah jadi ternyata puasa itu benar-benar menahan godaannya itu hampir di setiap waktu Ustaz. Jadi ketika berpuasa kita menahan lapar, waktu mau berbuka ya kita menahan bagaimana caranya agar kita, kalau bahasa anak sekarang, tidak barbar dalam mengonsumsi takjil itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara soal puasa ya Ustaz, banyak yang mengatakan puasa ini menjadi ajang peningkatan religiusitas. Tetapi setelah Idul Fitri ya, mungkin saat ini di siang hari kita lebih banyak tersenyum daripada marah. Kita mulai bisa mengontrol kesabaran. Cuman anehnya Ustaz, ketika setelah Idul Fitri kembali lagi ke mode default Ustaz. Mungkin kita kembali menjadi manusia yang gampang marah gitu. Lalu ada hal-hal yang tidak baik yang mungkin kita lakukan secara sengaja ataupun tidak. Nah, sebenarnya apakah puasa di bulan Ramadan ini dipersiapkan agar kita menjadi pribadi yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita Ustaz, sehingga bisa dikatakan iman dan takwa kita itu ya sama, syukur-syukur meningkat seperti saat bulan Ramadan. Betul. Maka ada dalil yang mengatakan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Pada waktu puasa itu kan pintu surga dibuka. Oke. Dan pintu neraka ditutup. Artinya apa? Ajang berbuat baik di bulan Ramadan itu lebih banyak. Dan ajang berbuat maksiat itu lebih sedikit, gitu kan? Nah, maka disitulah kita lebih banyak waktu untuk berbakti, lebih banyak waktu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Orang mau maksiat kan malu di bulan Ramadan. Walaupun di non Ramadan juga bisa malu juga, ya, tapi di bulan Ramadan lebih malu. Dan kita berbuat kebaikan, bersedekah, membaca Quran, sholat, jamaah dan seterusnya itu di bulan Ramadan kita tuh lebih enak, lebih nyaman. Karena banyak kawan, gitu kan? Banyak kawan. Sodako di bulan Ramadan ya pangkas, kan? Baca Quran siang hari di Ramadan oke, ya. Tapi kalau non Ramadan siang hari jam segini baca Quran, kalau nggak bisa kan aneh. Kecuali kalau di pesantren, soalnya siang malam oke lah ya. Tapi di umum itu saya sendiri ketika lagi jalan-jalan bawa Quran aja kan kayak aneh. Kok aneh banget tuh bawa Quran kan gitu ya. Tidak apa, ya kan sok alim lah, seterusnya deh. Dan majlis taklim jam segini itu kalau Ramadan kan biasa ya, biasa ya. Tapi kalau non Ramadan, majlis taklim kayak gini itu jam segini, bapak-bapak lagi itu jarang gitu. Jarang. Masih aktivitas. Iya, aktivitas. Ataupun kalau tidak aktivitas pun itu jarang. Saya majlis taklimnya kebanyakan kan ibu-ibu. Ibu dan sore gitu ya. Ini tuh, jadi nanti tugas kita Syawal itu peningkatan, minimal menjaga aktivitas yang sudah baik dipertahankan walaupun bulan Ramadan sudah lepas. Dan tadi di awal waktu dengan mengatakan itu mungkin di awal waktu puasa itu kita ini pusinglah kepala, itu mungkin jaringan lebih berhak menjelaskan karena mungkin ada konstruksi perut dan penyesuaian, gitu kan. Tapi ketika sudah pekan kedua seperti ini, kita sudah lebih enjoy, gitu kan. Tidak pusing lah, tidak lemes yang menyinggung awal, gitu kan. Mungkin kita sedang penyesuaian, gitu kan. Ya, kalau di awal itu karena jadi yang terbiasa kalau di siang hari kita mendapatkan asupan energi, dapat asupan karbohidrat, tetapi ketika mulai lagi berpuasa, terutama bagi yang tidak terbiasa puasa sunnah Ustaz, itu memang menjadi menjadi tantangan tersendiri Ustaz, seperti itu. Karena yang biasanya di jam 12 atau jam 1 kita mendapatkan asupan energi, tapi di bulan puasa ya kita harus menahan itu dan menunda jam makan sampai nanti azan maghrib, gitu. Tetapi ketika sudah lewat 7 hari, bahkan mungkin ada yang sampai 3 menunda waktu atau karena puasa sudah 3 hari nih, ini perut sudah mulai beradaptasi. Jadi uniknya itu gini, tubuh kita itu sebenarnya itu tubuh yang pandai beradaptasi, Ustaz. Gitu. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalkan di Eropa kok di sana itu tidak banyak nasi, lebih banyak gadung, ya mereka makan gadung itu oke. Tapi bagaimana kalau misalkan ya orang Indonesia ikut kompetisi di Eropa misalkan dan di sana tidak ada nasi, ya itu secara energi mereka tidak bisa perform, Ustaz. Gitu. Makanya kalau ada atlet
di Indonesia tingkat internasional. Kalau ke luar negeri, kalau mereka punya banyak modal, itu sudah pasti dari pihak Indonesia akan mempersiapkan kopi. Ya, biar makanan mereka itu ya karbohidratnya cocok lah sama atlet yang dari Indonesia. Baik, teman-teman sekalian, kajian ini bisa diikuti atau bisa disaksikan di Instagram kita di PKO Muhammadiyah Merden dan TikTok kita di PKO Muhammadiyah Merden. Dan juga perlu kami informasikan bahwa klinik utama PKO Muhammadiyah Merden buka 24 jam selama 7 hari full. Insya Allah malam Lebaran kita tetap buka pelayanan. Jadi kalau misalkan ada yang tanya malam Lebaran buka pelayanan enggak? Buka, insya Allah ya. Bahkan hari Lebaran tetap ada yang berjaga. Kalau beruntung bisa ketemu sama saya. Tapi ketemu dalam kondisi sehat saja. Gitu. Ya. Dan ini sesuatu yang unik Ustaz. Ya. Awal Ramadan itu jumlah pasien kita itu sedikit mengalami penurunan. Oh gitu. Terutama di IGD. Kalau di rawat jalan kita nggak tahu. Ya. Penurunan ini untuk kasus tertentu, misal asam lambung yang naik atau masalah-masalah pencernaan itu ada penurunan. Yang meningkat itu kasus kecelakaan. Oh gitu, Masya. Ya mungkin mengejar waktu maghrib atau terburu-buru harus sampai rumah dan lain sebagainya. Jadi tetap buat teman-teman sekalian di bulan puasa ini tidak hanya berhati-hati dalam berperilaku, tapi kita juga harus tetap berhati-hati ketika berkendara. Ya jangan sampai gara-gara mortajil akhirnya kita buru-buru ya, yang akhirnya mengurangi kewaspadaan kita saat kita berkendara, Ustaz. Maka ada dalil yang mengatakan sumu tasihhu. Apa itu artinya? Berpuasalah kalian niscaya engkau akan sehat. Gitu. Sumu tasihhu. Ini ada dalam kitab Minhajul Muslim, gitu kan? Sumu tasihhu. Berpuasalah niscaya engkau akan sehat. Dan kita saksikan kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan selama hidupnya dalam sirah nabawiyah disebutkan sakit hanya selama 2 kali. Pernah belajar itu belum? Pernah dengar. Nah, ya kan? Jadi sakit selama 2 kali saja selama hidupmu, 63 tahun. Sakit yang kedua adalah ketika beliau menjelang wafat, ketika beliau diracun. Nah, sakit yang pertama itu saya agak lupa apakah terdeteksi atau tidak, tapi sakitnya 2 kali. Tapi dengan kita sekarang, kalau saya aja rekam medis saya di banyak tempat, gitu kan? Di rumah sakit sini lah, pegang murden lah, di rumah sakit sana lah, di rumah sakit sana lah, itu ada rekam medisnya. Berarti kan orang ini sakit-sakitan, gitu kan? Padahal belum 63. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwasanya puasa itu betul-betul membuat orang sehat. Apalagi dengan kejadian-kejadian di IGD yang mengenai lambung, perut itu kan berkurang. Wah, nanti jadi bisa meneliti lagi. Apa betul korelasi antara berpuasa dan kesehatan? Berarti ada dalilnya, sumu tasihhu. Itu jadi PR bagi saya, karena ya memang saya kebetulan sempat terkena asam lambung. Oh gitu. Tapi alhamdulillah hingga detik ini belum pernah saya terkena asam lambung saat berpuasa. Oh, seperti itu. Jadi boleh jadi memang berpuasa ini justru meningkatkan apa ya? Lambung itu mungkin jadi berterima kasih Ustaz, karena dikasih jam istirahat gitu. Tetapi nanti ketika maghrib, lambung bisa berteriak, ada yang lambung itu punya mulut. Ini sudah dapat teh hangat, udah dapat kolak, udah dapat makanan yang macam-macam gitu. Sampai akhirnya yang sering terjadi mungkin buat teman-teman sekalian, belum waktu mau tarawih begitu perutnya jadi mulus. Nah akhirnya waktu tarawih jadi jamaah makmum akhirnya. Oke, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan yang simpel ya, ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini merasa lapar, saat ini merasa dahaga, ada nggak distraksi positif atau kegiatan-kegiatan yang bisa sedikit melupakan rasa lapar kita, apalagi ketika kondisi dari jam rawan yaitu jam 9 sampai jam 2 kan mungkin jam rawan Ustaz. Ya. Agar kita tidak terpikirkan rasa lapar dan haus terus-menerus Ustaz. Oke. Ada beberapa tips atau kiat bagi kita gitu, yang jelas beraktivitaslah seperti biasa ya. Aktivitas saja seperti biasa. Terusan yang kedua ditambah dengan kegiatan-kegiatan positif. Di luar aktivitas ya, mungkin kita aktivitas sampai jam 2 atau jam 3, maka sisanya menuju buka itu kegiatan positif.
apa? Membaca Quran atau tilawatil Quran atau menghadiri majelis taklim, itu akan istilahnya merupakan rasa lapar. Sebenarnya kalau orang sudah terbiasa, perut kita dan aktivitas sudah sesuai, insya Allah sih sudah nggak ada masalah lagi, gitu kan. Tapi memang kadang orang kan terpikir saja, wah saya apa, saya belum buka, maka kita saja kajian seperti ini. Nah, kan gitu. Ada orang mempunyai kegiatan, misalnya dia ngabuburit jalan-jalan, gitu. Boleh sekali 2 kali yang bisa menambah keimanan, nonton gunung, lihat sungai, gitu kan. Tapi ada yang ngerumpi atau tadi jajan berlebihan, itu kan menjadi unsur negatif banyak, gitu kan. Karena nanti kebawa kepada perkara riba kalau dia kebanyakan ngobrol, apalagi ngobrolkan yang tidak baik kan gitu. Riba, namimah, dicoba kan menjadi negatif. Kalau belanja kebanyakan bisa negatif tadi yang sudah kita utarakan tadi. Jadi lebih gitu kan, jadi sisa, jadi berlebihan, padahal dilarang kan dengan wala atau seribu tadi. Maka kalau dia di desanya ada majelis taklim di desanya, gabunglah majelis taklim di desanya. Kalau tidak ada, buat. Nah kan gitu. Sejauh-jauh kita mana sih yang jauh dengan masjid? Kalau untuk Jawa Tengah insya Allah masih dekat semua. Atau antara anaknya TPI, majelis taklim, antar itu kan. Mungkin malah anak-anak kita yang perlu kegiatan diarahkan, yang kadang kadang membutuhkan supaya menghilangkan alasan pak lapar bu harusnya gitu anak. Ya kita bantu dia untuk adakan pengajian anak, gitu kan, menghadirkan ustadz yang lebih hebat dari kita supaya dia fokus bukan hanya ke lapar, tapi mungkin bagi ilmuwan atau kegiatan-kegiatan yang positif. Hebat lagi adakan majelis Quran. Karena ada dalilnya. Man qara'aha fan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca Quran dilipat gandakan pahalanya, kebaikan kan gitu. Nah, Ustadz ini ternyata jawabannya sudah menunjukkan angka 12. Kira-kira nih Ustadz. 14. 12. Oh, jarum panjang. Oh iya, oke, siap. Apakah benar Ustadz bahwa puasa ini bisa menjadikan seseorang memiliki ketenangan batin, Ustaz? Oh jelas. Jadi ketika orang yang berpuasa, gitu kan, hatinya ya tenang, batinnya ya tenang, gitu kan, karena dia tidak mengharapkan pujian dari manusia, yang dia harapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini kan, puasa adalah untukku, kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjari. Pahalanya itu berlipat-lipat, unlimited. Ketika sholat, ketika baca Quran kan tadi ada angkanya 1, 2 sampai 10, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa terserah saya, aku yang akan membalasnya, aku yang akan mengganjar. Jadi kan unlimited, gitu kan? Bisa jadi 1 sampai 10, bisa jadi 1 sampai 100, bisa jadi 700 kali lipat, bisa jadi unlimited, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan jadi tenang. Kan gitu. Nah, baik teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bersama kajian sore Ramadan bersama Ustadz Agus Triawan, dan semoga dengan materi ini menambah wawasan dan menambah semangat kita dalam berpuasa, Ustadz. Ya, sekarang sudah hari ke-8, ya, berarti mungkin ada sekitar 21 hari lagi ya, Ustadz, ya, kita berpuasa, dan semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, senantiasa kita diberikan nikmat iman agar kita bisa menjalankan puasa dengan baik, dan semoga kita bisa memanen pahalanya. Oke, baik. Akhirul kalam, saya Dimas Raditya pamit dan Ustadz Agus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.